Halo, di depan saya memiliki Huawei Watch GT 6 Pro dan dalam video ini saya akan menunjukkan 10 fitur tersembunyi pada perangkat ini. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyematkan aplikasi favorit di daftar aplikasi Anda sehingga kita dapat menemukannya dengan cepat. Untuk meluncurkan daftar aplikasi, ini kita perlu mengeklik mahkota kita. Dan sekarang kita punya daftarnya. Sekarang, untuk mengubah posisi aplikasi Anda, misalnya kita sering menggunakan kalkulator dan tidak suka harus Anda tahu menggulir ke bawah setiap kali untuk menemukannya. Jadi cukup tahan ikon tersebut, lalu geser ke atas. Sekarang lepaskan. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang kalkulator sudah ditempatkan di bagian atas. Dan berkat itu, kita akan bisa menemukannya dengan cepat. Hal berikutnya adalah balasan pintar untuk notifikasi kita. Untuk melakukannya, kita perlu masuk ke aplikasi Huawei Health di perangkat kita, di ponsel kita. Biar saya tunjukkan, saya akan menyesuaikan zoom sedikit. Baiklah. Dan sekarang buka aplikasinya, masuk ke perangkat, klik pada jam tangan Anda, lalu gulir ke bawah. Dan di sini, di bagian bawah, kita punya balasan cepat. Itulah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Dan di sini, jika salah satu aplikasi mengirimkan notifikasi kepada Anda, saya akan tunjukkan aplikasi mana saja yang bisa mengirimkan notifikasi kepada Anda. Kembali, klik pada notifikasi, lalu aktifkan. Dan di sini, misalnya, kita punya aplikasi pesan dan juga WhatsApp. Dan jika kita menerima sebuah pesan penting dari salah satu aplikasi komunikasi tersebut di fitur balasan cepat, ketika kita masuk ke sini, di sini kita punya daftar lengkap balasan cepat yang akan secara otomatis muncul di layar jam tangan pintar kita, dan kita bisa langsung dengan mudah mengklik dan membalas pesan tersebut dengan sangat cepat dan efisien. Jika Anda mau, tentu Anda bisa menghapus beberapa kalimat tersebut dan menambah lagi. Jika Anda mau, silakan klik tombol OK. Dan sekarang, fitur ini sudah berhasil ditambahkan sepenuhnya. Itu adalah hal kedua. Dan sekarang saya akan meletakkan ponsel saya di samping karena tidak akan diperlukan. Baiklah. Hal berikutnya adalah kemungkinan untuk menggunakan fitur Always on Display. Buka pengaturan Anda, masuk ke tampilan dan kecerahan. Dan di sini kita punya mode Always on Display. Jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkannya. Ingat bahwa ini akan mengurangi daya tahan baterai Anda. Klik lanjutkan. Dan sekarang fitur Always on Display sudah diaktifkan. Hal berikutnya adalah hal-hal penting di bawah ini, yaitu gesture-gesture yang sangat berguna tersebut. Angkat perangkat Anda untuk menampilkan AOD atau angkat perangkat Anda untuk menampilkan tampilan jam yang informatif. Jadi, jika Anda memegang tangan Anda dengan stabil seperti ini, lalu ketika Anda mengangkat tangan, salah satu mode tersebut akan aktif. Semuanya tergantung pada apa yang sudah Anda pilih. Oke. Fitur lainnya ada di bawah sini. Ketuk untuk membangunkan dan angkat untuk membangunkan. Anda bisa memilih mode yang ingin Anda gunakan. Jika Anda mengetuk layar saat mati, layar akan langsung menyala. Dan hal yang sama berlaku untuk fitur angkat untuk membangunkan. Ketika Anda mengangkat pergelangan tangan, jam juga akan menyala. Cukup keren, bukan? Baiklah, selanjutnya adalah pintasan tombol bawah di sini. Di sini kita punya tombol itu dan kita bisa memilih pintasan untuk tombol ini di pengaturan, cari tombol bawah. Dan sekarang kita bisa memilih aksinya. Ketika kita menekannya sekali, Anda bisa memilih aplikasi mana yang akan langsung dijalankan. Jadi untuk sekarang ini, misalnya kita pilih saja, saya tidak tahu, mungkin aplikasi Stay Fit ini. Dan sekarang ketika kita memakai jam tangan pintar kita dan menekan tombol bagian bawah di sini, Anda bisa langsung melihat bahwa aplikasinya secara otomatis terbuka dengan sangat cepat dan responsif. Ini benar-benar keren karena kita tidak perlu, Anda tahu, setiap kali membuka daftar aplikasi, lalu mencari aplikasi kita cukup menambahkannya ke pintasan, dan aplikasi itu akan langsung dijalankan. Cukup keren, bukan? Oke, kita juga punya opsi penguras air yang sangat berguna dan praktis. Misalnya, setelah selesai mandi, ketika tangan kita benar-benar basah kuyup, atau saat kita memakai jam tangan dan jamnya terkena air sehingga menjadi basah, kita bisa dengan mudah melakukan proses pengurasan air ini. Fitur ini dirancang khusus untuk memastikan perangkat tetap berfungsi optimal meskipun terkena cairan. Caranya sangat sederhana, cukup geser layar jam tangan Anda ke atas seperti ini, lalu cari dan temukan fungsi drain atau penguras air yang tersedia di menu pintasan. Setelah itu, ikuti instruksi yang muncul di layar untuk mengaktifkan proses pengurasan air secara efektif dan efisien, sehingga jam tangan Anda kembali kering dan siap digunakan tanpa masalah.
sekarang airnya sedang dikuras. Dan sekarang prosesnya sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menggoyangkan jam tangan kita agar airnya keluar. Cukup keren, bukan? Oke, selanjutnya adalah kemungkinan untuk menyesuaikan setiap latihan secara spesifik di dalam mode latihan. Jadi misalnya, jika Anda ingin menambahkan sebuah latihan baru, Anda cukup gulir ke bawah dan kemudian klik tombol tambah. Dan sekarang, dari daftar pilihan yang tersedia ini, Anda bisa dengan cermat memilih jenis latihan spesifik yang ingin Anda gunakan atau terapkan dalam rutinitas Anda. Jadi, sebagai contoh, jika Anda ingin menggunakan CrossFit, Anda cukup mengklik tombol OK. Setelah itu, seharusnya latihan yang Anda pilih tersebut sudah berhasil ditambahkan dan muncul di sini, siap untuk Anda mulai. Oke, dan ketika Anda mengkliknya lalu memulai aktivitas atau latihan Anda juga bisa dengan mudah menggulir ke bawah pada layar untuk melihat lebih banyak informasi yang relevan dan detail tentang sesi latihan Anda yang sedang berlangsung. Selain itu, Anda juga bisa dengan cepat membuka pengaturan perangkat Anda jika Anda menekan dan menahan crown digital yang terletak di samping. Dan di sini Anda bisa mengaktifkan pencegahan kesalahan. Anda memiliki fitur kunci layar otomatis di sini. Layar akan terkunci selama latihan. Layar bisa dibuka kembali dengan menekan dan menahan crown. Dan kita juga memiliki fitur overlook crown. Crown tetap berfungsi selama latihan. Layar bisa dibuka kembali dengan menekan dan menahan crown. Di bawahnya ada pengingat. Kita bisa memilih interval untuk latihan kita dan mengaktifkan detak jantung. Di bawahnya lagi ada pengaturan stres latihan yang bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Dan di bagian paling bawah ada pengaturan umum. Kita bisa dengan mudah memilih fitur Always On yang sangat berguna, memilih siaran latihan yang sesuai dengan kebutuhan kita, memilih pintasan-pintasan yang sering digunakan, dan juga mengaktifkan detak jantung pemulihan setelah berolahraga. Untuk sekarang, mari kita jeda dulu. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan kustomisasi center yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum itu, saya akan menambahkannya ke pintasan tombol bawah yang sangat berguna ini. Jadi, saya akan pilih opsi tekan sekali, dan saya ingin mencari fungsi center yang praktis ini. Tekan sekali. Oke, sudah ditambahkan. Saya akan menekan tombol bawah. Dan sekarang, untuk kustomisasi center kita, cukup geser ke atas. Kita bisa dengan mudah mengubah warna center yang terang benderang dan juga dapat memilih berbagai mode flash yang tersedia, bisa non-fast atau deep slow. Selain itu, untuk center itu sendiri kita bisa mengatur tingkat kecerahannya dengan cukup menggulir ke atas atau ke bawah pada crown untuk menyesuaikan level kecerahan. Oke. Hal keren lainnya yang bisa kamu temukan di sini adalah alat latihan pernapasan yang sangat berguna. Untuk dapat menemukannya dengan mudah, kamu bisa langsung klik ikon mahkota, crown, yang ada di layar, lalu gulirkan ke bawah daftar pilihan yang tersedia. Ini adalah ikonnya yang khas, dan di sini kamu bisa, misalnya jika kamu sedang merasa sangat stres atau cemas, kamu bisa melakukan tes singkat itu untuk membantu menenangkan diri. Kamu bisa menjalankan salah satu mode yang ada. Dan ingatlah, jam tanganmu harus selalu dipakai di tanganmu jika kamu ingin mencoba fitur penting ini. Ini bisa sangat membantumu, misalnya saja jika kamu sedang merasa stres untuk menstabilkan dan menenangkan napasmu. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah SOS darurat. Tapi pertama-tama saya harus menemukannya dulu. Saya rasa itu ada di pengaturan. Ya, SOS darurat, dan di sini kita bisa mengaktifkan deteksi jatuh. Berkat itu, panggilan otomatis akan dilakukan untuk meminta bantuan darurat. Ketika terdeteksi ada jatuh, kamu bisa klik lebih untuk melihat informasi lebih lanjut. Dan kamu juga perlu menambahkan kontak darurat. Kamu bisa klik itu. Dan untuk melakukannya, kita perlu membukanya di aplikasi kita. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya secara detail. Untuk melakukannya, Anda perlu masuk ke bagian kesehatan di aplikasi, atau mohon maaf koreksi, Anda harus masuk ke bagian saya terlebih dahulu untuk mengakses fitur yang dimaksud. Dan di sini kita seharusnya bisa dengan mudah menambahkan kontak darurat yang penting itu. Pertama saya harus menemukannya dulu, sebenarnya letaknya agak tersembunyi, mungkin itu ada di bagian kesehatan.
dia ada di sekitar sini. Saya harus mencarinya lagi dengan lebih cermat dan teliti. Baiklah, map tadi masuk ke saya, masuk ke profil. Sekarang saya sudah menemukan informasi daruratnya. Dan di sini kita bisa menambahkan kontak darurat. Lalu jika kamu menambahkan kontak tersebut, orang yang kamu tambahkan akan diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Dan orang ini akan tahu bahwa kamu mungkin membutuhkan bantuan. Baiklah, dan itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.